Sebelum kita masuk ke teori tentang motor listrik, kalian sendiri tahu nggak sih apa itu motor listrik? Jadi motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Komponen dari motor listrik itu sendiri terdiri dari cooling fan yang berfungsi sebagai kipas untuk menciptakan aliran udara dari luar menuju ke ruang mesin. Lalu terdapat motor housing yang berfungsi untuk melindungi semua komponen elektrik motor. Stator yang merupakan kumparan statis yang berfungsi untuk menangkap perpotongan medan magnet. Lalu terdapat bearing yang berfungsi sebagai bantalan agar putaran berjalan dengan mulus. Lalu terdapat main shaft yang merupakan poros utama sebagai tempat menempelnya dua komponen stator coil. Lalu terdapat rotor yang merupakan bagian generator yang dapat bergerak atau berputar. Nah, di antara rotor dan stator dipisahkan oleh celah udara atau air gap. Sebelum kita masuk ke bagian percobaan, kalian tahu nggak sih apa itu gaya Lorentz? Jadi gaya Lorentz sendiri adalah gabungan dari gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Mengenai rumus gaya Lorentz itu sendiri dapat dilihat di video bahwa rumus gaya Lorentz adalah panjang kawat dikali kuat arus pada kawat dikali kuat medan magnet dikali sinus sudut antar medan magnet dan kuat arus. Ini adalah sebuah contoh cara kerja motor listrik dengan menerapkan prinsip gaya Lorentz. Gaya yang dialami sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dalam suatu medan magnet yang sangat kuat. Gaya Lorentz diterapkan pada motor listrik, di mana gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik. Pertama, terdapat armatur. Armatur adalah kawat yang dialiri arus listrik. Kawat ini akan berperan sebagai magnet atau bisa disebut sebagai elektromagnet. Kemudian, armatur tersebut berputar di dalam arah magnet, di mana terdapat magnet yang memiliki dua arah berbeda. Selatan dan utara ditempatkan di kedua sisi armatur tersebut. Untuk armatur dapat bergerak, armatur diberi arus listrik yang bersumber dari baterai dalam model ini. Baterai tersebut diberi kabel yang dihubungkan dengan brushes atau alat yang akan bergeser bersama dengan komutator dan merupakan tempat di mana kabel yang dialiri arus listrik ditempatkan. Kemudian, brushes tersebut akan menyentuh komutator, yaitu adalah permukaan yang berputar bersama armatur. Prinsip cara kerjanya, yaitu ketika brushes menyentuh bagian komutator yang berbeda, maka arus listrik akan berganti arah seiring brushes menyentuh komutator. Ketika arah arus listrik berganti, begitupun juga arah polarisasi magnet pada kawat. Sehingga elektromagnet akan berputar sehingga arah magnet yang berlawanan antar rotor, yaitu armatur yang berputar, dengan stator, yaitu magnet yang diam. Terdapat masalah ketika brushes tidak menyentuh komutator. Tapi hal ini dapat diatasi dengan menambah komutator dan armatur. Sehingga luas permukaan komutator dapat mengecil dan mengurangi terjadinya masalah ini. Perputaran yang terjadi ini bernama torque. Semakin besar torque, semakin cepat putarannya. Cara untuk mempercepat putaran dengan cara menambah jumlah lilitan kawat yang dapat kita lihat pada motor listrik sehari-hari. Untuk dapat mengetahui lebih dalam, kami membuat sebuah alat yang menerapkan prinsip yang sama dengan motor listrik. Kami menamakannya sebagai motor listrik sederhana, dengan mengikuti model yang sudah tersedia di internet. Membuat motor listrik sederhana, bahan dan alat yang digunakan itu ada baterai, lalu ada kabel atau bisa pakai peniti, lalu ada kumparan. Ini diameter yang lebih besar, ini diameter kecil, namun lilitannya lebih banyak. Lalu ada magnet, selotip sama amplas. Untuk membuatnya, pertama kita ikat dengan karet dua buah peniti ini yang bagian bawah ini di masing-masing ujung baterainya. Jika sudah, hasilnya akan terlihat seperti ini.
Jadi nanti di lubang ini kita taruh berbagai macam lilitan kawatnya, mulai diameternya besar, kecil ataupun yang jumlah lilitan yang lebih banyak. Lalu dites dengan ini magnet. Nah, jadi alatnya itu seperti ini. Nanti dilakukan percobaan dengan kawat-kawat yang lain, lalu dengan arah medan magnet yang berbeda, terus jaraknya gitu. Sekian, terima kasih. Jadi kalau semakin jauh medan magnetnya itu semakin kecil, jadi kawat magnetnya semakin memutarnya semakin lambat kalau dijauhin. Tuh, kalau dideketin tuh kenceng lagi. Kesimpulan dari percobaan kali ini didapatkan bahwa 1. Semakin besar diameter lingkaran kawat, maka akan semakin lamban perputarannya. Kedua, semakin jauh jarak antara magnet dengan kawat, maka semakin lamban perputarannya. Yang ketiga, variasi arah magnet akan mempengaruhi arah perputaran kawat. Dan yang terakhir keempat, terdapat sedikit kontras di mana jumlah lilitannya seharusnya dalam teori menambah kecepatan putaran. Tetapi, data yang didapat ialah penambahan lilitan memperlambat perputaran kawat. Perkiraan sementara kami bahwa hal tersebut disebabkan karena jumlah lilitan, tambah berat dan kuat arus dan medan magnet yang kurang. Kemudian terdapat tambahan, di mana jumlah baterai yang disusun ditambah, maka putarannya akan semakin cepat. Contoh penerapan dari motor listrik ini dapat ditemukan pada mesin mobil listrik. Mesin mobil listrik kali ini yaitu diambil dari contoh model Tesla Roadster 3, di mana mesinnya menerapkan konsep elektromagnetik yang dapat dilihat bahwa terdapat dua elektrik motor, satu di bagian depan dan dua untuk bagian belakang. Mungkin itu saja video presentasi RBL dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.